Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian tahu dengan lambang negara berikut ini? Iya, betul sekali. Ini adalah lambang negara ASEAN. Jadi KD kita hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran, siswa ibu bisa mengetahui sejarah ASEAN, kemudian siswa ibu juga tahu tentang kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok di Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Dasar berdirinya ASEAN yaitu karena memiliki persamaan ras, kebudayaan, letak geografis, sama-sama merupakan negara agraris dan pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu 1. Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. 2. Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. 3. Singapura, diwakili oleh S. Raja Ratman. 4. Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. 5. Filipina, diwakili oleh Narcisco Ramos. Tujuan berdirinya ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Memberikan bantuan dalam bidang industri, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. 4. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. 5. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan India. Kehidupan sosial budaya ASEAN. 1. Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau sehingga memiliki budaya yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Dengan beraneka ragamnya Indonesia, maka kehidupan sosialnya pun cukup dinamis karena masyarakat Indonesia memiliki toleransi tinggi terhadap kehidupan, serta masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya saat berbicara. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain Islam, agama yang ada di Indonesia adalah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, namun bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki banyak tarian yang sudah dikenal di Asia Tenggara, misalnya tari saman, tari piring, tari gelombang, dan masih banyak lagi. Karena letak Indonesia yang strategis, maka Indonesia memiliki daerah yang beragam, sehingga menarik perhatian turis dunia untuk datang ke Indonesia. Makanan tradisional Indonesia beraneka ragam dan sudah terkenal sampai ke luar negeri. Misalnya rendang, gudeg, sate, bakso, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi keberagaman budaya di Indonesia.
Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasional Filipina adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa, artinya lautan. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan seperti mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang disebut dipoci. Oleh sebab itu,
Teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup dengan kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400-an, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ae Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti permainan bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niau, artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun,
Kaun ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang ASEAN. Semoga dengan pembahasan materi tersebut, pengetahuan dan wawasan kita bisa bertambah. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.